Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Senin 3 Agustus 2020. Dengan tema, Teruslah Berbuat Baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk semalam yang Tuhan anugerahkan buat kami dan memperjumpakan kami dengan hari yang baru, kehidupan yang baru. Kami akan memulai hari ini dengan pertolongan-Mu saja Tuhan. Karena itu firman-Mu akan diberitakan dan kami akan berdoa bersama-sama. Berkenan Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 6-10 yang berbunyi, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu, ia memandang sekeliling mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah ada orang cemburu terhadap Anda ketika Anda sedang melakukan yang baik? Lalu bagaimana Anda merespon mereka ketika mereka seolah-olah menghalangi Anda untuk berbuat baik terhadap orang lain? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau menyembuhkan orang pada hari Sabat sebab sejak awal mereka memang berupaya mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu berpikir negatif tentang Yesus. Sekalipun mereka telah melihat bagaimana Yesus telah menyembuhkan banyak orang, mereka tetap berupaya mencari-cari kesalahan Yesus agar dengan itu mereka memiliki cara untuk menjatuhkan nama baik Yesus di hadapan orang banyak. Setelah sekian lama waktunya mencari-cari kesalahan Yesus, maka tibalah saat mempersalahkan Yesus ketika mereka melihat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Secara khusus pada orang yang tangan kanannya mengalami kelumpuhan. Menanggapi apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus bertanya kepada kaum Farisi dan ahli Taurat tentang perbuatan yang boleh dilakukan pada hari Sabat. Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Yesus memberi gambaran bahwa hari Sabat diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, kisah ini mengajak kita untuk menyatakan perbuatan baik seperti Yesus dan terus berupaya menyelamatkan orang lain dari pergumulannya, sekalipun orang-orang di sekitar kita sulit menyatakan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Di saat ini begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Paling tidak kita dapat memberi ketenangan, semangat mendengarkan keluhan mereka, berbagi kasih, mendoakan, dan membuat aksi untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang terimbas karena pandemi COVID-19. Karena itu, teruslah berkarya, menyelamatkan orang lain dari pergumulan sekalipun ada saja orang yang bersikap seperti ahli Taurat dan orang Farisi terhadap Anda. Roh Kudus tidak dapat meredahkannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang mengajar kami untuk terus melakukan kebaikan dengan pertolongan Roh Kudus dan peneladan pada Yesus. Terima kasih memulai minggu ini, firman-Mu menyapa kami bersama-sama. Banyak hal Tuhan yang membuat kami selalu bersemangat dan selalu bersyukur mengikuti Engkau dalam hidup ini. Hari ini kami sambut dengan penuh sukacita karena berbagai hal yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semangat hidup, semangat belajar, semangat bekerja yang Tuhan anugerahkan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa pada tanggal 1 Agustus pernikahan Day dan Ramli boleh berjalan dengan baik. Ulang tahun Raquila Eli Reken, dan Engkau menambahkan seorang anggota jemaat melalui kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga Bapak Ranno di rumah sakit Minah, Depok. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih atas pertambahan usia Steffi CPN pada tanggal 2. Dan hari ini saudara kekasih kami Brian Audrey Pembonan, Hilary TKT, Bapak Yohanes T Lempang, Engkau tambahkan usia masing-masing setahun buat mereka. Terima kasih Tuhan, dengan pertambahan usia bertambah hikmat, bertambah sukacita, bertambah pengenalan akan Dikau. Kami berdoa Tuhan untuk rencana baptisan kudus ketiga anak kami pada tanggal 9 Agustus, yaitu Jonathan Pilo Pardede, Aaron Benedrik Randalote, Rafael Bulok Mataru. Engkau Tuhan memberkati rencana ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami pun berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau hadir dalam kelemahan mereka, menyapa mereka, mensukacitakan dan memberikan semangat bagi mereka, menguatkan iman percaya mereka untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Bahkan berkati orang-orang di sekitar mereka boleh senantiasa menyalurkan kasih dari Tuhan untuk mereka. Bapa di sorga, segala harapan-harapan hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hidup berbangsa bernegara Tuhan, Engkau memberkati kami, para pemimpin kami Tuhan, Engkau memberkati. Kami akan memulai kehidupan kami minggu ini hanya di dalam pertolongan kuat kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, demikian sapaan pagi pada saat ini. Selamat berkarya, tetap semangat berbuat baik, jaga kesehatan, perhatikan protap kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.